Tidak ada darah, tidak ada nyawa yang hilang, tidak ada tumbal manusia. Namun setiap 13 bungkus garam yang ia jual, uang 55 juta rupiah selalu muncul keesokan harinya. Bukan dari manusia, bukan dari pembeli, melainkan dari bangsa jin. Dan sejak hari itu, toko emas miliknya tak pernah sepi. Tapi hidupnya perlahan-lahan bukan lagi miliknya sendiri. Pak Suroso bukan orang baru di dunia usaha. Lebih dari 20 tahun ia membuka toko emas kecil di sudut pasar lama. Pasar yang dulu selalu ramai, berisik, dan hidup sejak subuh hingga petang. Ia membangun usahanya perlahan. Dari etalase kayu sederhana, hingga akhirnya mampu memasang kaca tebal dan papan nama sendiri. Namun, waktu tidak pernah berpihak pada siapapun. Sejak pasar modern berdiri 2 kilometer dari sana, satu persatu kios tua mulai sepi. Pembeli lebih memilih tempat ber-AC, lampu terang, dan cicilan instan. Toko emas Pak Suroso masih buka setiap hari, tapi lebih sering hanya didatangi orang yang sekedar bertanya harga, lalu pergi tanpa membeli. Hari-hari Pak Suroso berubah menjadi rutinitas yang sunyi. Ia duduk di kursi plastik, menghitung ulang emas di etalase, bukan karena takut hilang, tapi karena ingin memastikan bahwa usahanya masih benar-benar ada. Kadang ia sengaja membersihkan kaca etalase yang sebenarnya sudah bersih, hanya agar tangannya tetap bergerak dan pikirannya tidak terlalu jauh melayang. Utang mulai menumpuk, modal terkuras. Beberapa emas terpaksa digadaikan kembali ke supplier. Yang paling berat bukan soal uang, tapi rasa gagal sebagai kepala keluarga. Setiap pulang ke rumah, ia melihat istrinya tetap memasak dengan sederhana, tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Justru itu yang membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu, senyum itu bukan tanda tidak khawatir, melainkan tanda menahan cemas. Suatu sore, ketika hujan turun pelan dan pasar hampir kosong, Pak Suroso menutup tokonya lebih awal. Ia tidak langsung pulang. Langkahnya justru membawanya ke warung kopi kecil di pinggir pasar, tempat para pedagang tua biasanya menghabiskan waktu sambil mengeluh tentang keadaan. Di sanalah ia duduk, menyesap kopi yang rasanya pahit dan dingin sambil menatap lantai yang basah. Ia tidak banyak bicara, hingga seorang lelaki tua yang entah sejak kapan duduk di sampingnya membuka percakapan ringan tentang sepinya pasar. Percakapan mereka sederhana, tentang harga emas, tentang kios yang tutup, tentang zaman yang berubah terlalu cepat. Namun sebelum beranjak pergi, lelaki tua itu berkata pelan, hampir seperti gumaman, namun jelas terdengar di telinga Pak Suroso. Ono wong sugih sing ora dodol emas, nangin dodol uyah. Pak Suroso mengeringit. Ia mengira itu hanya perumpamaan. Namun lelaki tua itu berhenti melangkah, menoleh, lalu menambahkan kalimat yang membuat Pak Suroso terdiam lama. Dudu tumbal, nanging ora kabeh wong kuat bayare. Sejak sore itu, Pak Suroso pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia tidak langsung percaya, tapi juga tidak bisa melupakan. Karena di saat hidupnya berada di titik terendah, kadang satu kalimat asing saja cukup untuk membuat seseorang mulai mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju pesugihan Dol Uyah sudah dimulai. Beberapa hari setelah pertemuan di warung kopi itu, kalimat tentang odol uyah masih terus terngiang di kepala Pak Suroso. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya obrolan orang tua yang terlalu banyak melihat hidup. Tapi anehnya, setiap kali ia duduk sendirian di toko, pikirannya selalu kembali ke kalimat itu. Di daerah tempat Pak Suroso tinggal, wilayah perbatasan antara Magelang dan Temanggung, cerita tentang pesugihan bukan hal asing. Orang-orang tidak membicarakannya terang-terangan, tapi semua tahu. Ada rumah yang tiba-tiba bagus, ada usaha yang mendadak naik tanpa penjelasan. Dan selalu ada satu kesamaan, pemiliknya berubah, sedikit demi sedikit.
Pak Suroso bukan orang yang percaya hal-hal begituan. Ia tumbuh di keluarga santri pasar. Ayahnya dulu pedagang kain, ibunya berjualan sayur. Rezeki, menurut mereka, datang dari kerja keras dan doa. Tapi hidup sering memaksa orang untuk memikirkan ulang keyakinannya, terutama saat semua jalan terasa buntu. Suatu malam, Pak Suroso memberanikan diri bertanya pada seorang pedagang beras tua yang kiosnya sudah puluhan tahun di pasar itu. Orang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup karung berasnya, lalu berkata pelan, nyaris berbisik. "Dol uyah iku pesugihan lawas. Wis ono sakdurunge pasar iki rame." Pesugihan dol uyah, kata orang itu, bukan pesugihan yang mencari tumbal darah. Tidak ada bayi, tidak ada keluarga yang dikorbankan. Justru itu yang membuatnya tampak aman. Tapi jangan salah, yang diikat bukan nyawa orang lain, melainkan kehidupan si pelaku sendiri. Dalam tradisi Jawa lama, garam bukan sekedar bumbu dapur. Garam adalah simbol keseimbangan, pemisah antara yang kotor dan yang suci, antara alam kasar dan alam halus. Menjual garam dalam konteks pesugihan bukan soal dagang, melainkan tanda perjanjian. Konon pelaku hanya menjual garam kepada pembeli yang tidak terlihat. Jumlahnya selalu ganjil, waktunya selalu ditentukan, dan yang terpenting, uang yang datang bukan hasil jual beli biasa, melainkan balasan dari kesepakatan. "Sing bayar dudu manungso," kata pedagang beras itu sambil menatap Pak Suroso lurus-lurus. "Lan sing jupuk, ora langsung." Pak Suroso pulang dengan perasaan tidak tenang. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Rumah kosong dekat Sungai Progo yang sudah lama tak ditempati. Cerita orang tua-tua tentang malam Jumat Legi. Tentang orang yang tiba-tiba kaya tapi tak pernah benar-benar bahagia. Ia belum berniat melakukan apapun. Belum. Tapi di dalam hatinya, satu pemikiran mulai tumbuh perlahan. Bukan karena serakah, tapi karena lelah. Lelah gagal. Lelah mengecewakan keluarga. Lelah berpura-pura kuat. Dan di tanah Jawa, ketika seseorang sudah sampai pada titik itu, cerita lama yang seharusnya dilupakan, seringkali justru menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Pesugihan Dol Buyah tidak pernah memanggil dengan paksa. Ia hanya menunggu orang yang cukup putus asa untuk mendekat. Ritual itu akhirnya dilakukan pada malam Jumat Legi, bukan karena tanggalnya dicari-cari, melainkan karena jatuh sendiri, begitu kata orang yang mengantar Pak Suroso. Lokasinya bukan tempat angker yang dibuat-buat, melainkan rumah kosong peninggalan zaman Belanda di tepi aliran kecil Sungai Progo. Bangunan tua dengan tembok tebal, lantai semen dingin, dan bau lembab yang sudah menetap puluhan tahun. Pak Suroso datang tanpa istri, tanpa keluarga, hanya membawa satu tas kain berisi 13 bungkus garam kasar pasar, kain mori putih yang belum pernah dipakai, dupa Jawa, dan uang yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah, 55 juta rupiah. Bukan sebagai bayaran, tapi sebagai tanda kesiapan. Tidak ada mantra panjang, tidak ada teriakan. Ritual Dol Uyah dikenal sunyi. Garam disusun melingkar di lantai, tepat menghadap arah sungai. Masing-masing bungkus dibuka sedikit agar kristalnya terlihat. Kain mori dibentangkan di tengah lingkaran, lalu uang diletakkan di atasnya, rapi, tidak dilipat, seolah sedang dipamerkan kepada sesuatu yang tak kasat mata. Dupa dinyalakan satu batang saja, karena menurut kepercayaan setempat, terlalu banyak asap justru dianggap tidak sopan. Orang yang memimpin ritual hanya duduk bersila, menunduk, dan mengucapkan kalimat pendek dalam bahasa Jawa halus. Bukan permohonan, melainkan pernyataan kesiapan untuk berdagang. Saat itulah suasana berubah, bukan secara dramatis, tapi terasa jelas. Angin yang tadinya masuk dari jendela tiba-tiba berhenti, udara menjadi berat, dan suara sungai di luar terdengar seperti lebih dekat dari seharusnya. Pak Suroso tidak melihat apapun, tapi ia merasa seperti sedang diperhatikan dari segala arah. Kalimat perjanjian diucapkan pelan, bahwa garam akan dijual, bukan kepada manusia, dengan jumlah yang sudah ditentukan pada waktu yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada kata kaya, tidak ada janji umur panjang, hanya satu kesepakatan sederhana. Selama syarat dipenuhi, rezeki akan mengalir sesuai hitungan. Bagian terakhir adalah yang paling menentukan.
Uang 55 juta itu tidak diambil siapapun, tidak disentuh. Lampu dimatikan selama beberapa menit, hanya menyisakan cahaya dupa. Saat lampu dinyalakan kembali, uang itu sudah tidak ada. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda diambil. Yang tertinggal hanya bau garam yang lebih tajam dari sebelumnya, seperti laut yang mengering di dalam ruangan. Orang yang memimpin ritual hanya berkata satu hal sebelum pergi, tanpa menatap Pak Suroso. Wiwit bengi iki, panjenengan dudu mung dodol emas. Malam itu, Pak Suroso pulang dengan tangan kosong, tanpa kepastian apapun, hanya dengan perasaan bahwa sesuatu telah dicatat, bukan di kertas, bukan di ingatan manusia, melainkan di tempat yang tidak bisa ia datangi kembali. Pak Suroso tidak langsung merasakan apapun setelah ritual malam itu. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara-suara, tidak ada perubahan yang mencolok. Ia bangun pagi seperti biasa, mandi, lalu membuka toko emasnya sebelum matahari benar-benar naik. Jalan pasar masih lengang, pedagang sayur baru mulai menata dagangan, dan bau tanah basah sisa hujan semalam masih terasa. Jika bukan karena rasa lelah yang lebih berat dari biasanya, malam Jumat Legi itu hampir terasa seperti mimpi yang samar. Ia membuka rolling door toko, menyalakan lampu etalase, lalu duduk. Setengah jam berlalu tanpa satupun pembeli. Pak Suroso sempat tersenyum pahit, merasa bodoh telah mempercayai cerita-cerita lama. Namun ketika ia membuka laci kayu tempat menyimpan buku catatan, tangannya berhenti. Di sana, tersusun rapi beberapa ikat uang 100 ribuan. Bukan diselipkan, bukan disembunyikan. Diletakkan seperti seseorang yang sengaja ingin ia menemukannya. Ia menghitungnya pelan, 2 kali, lalu 3 kali. Jumlahnya pas, 55 juta rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Pak Suroso menutup laci itu kembali, bukan karena takut, tapi karena dadanya tiba-tiba terasa sesak. Ia tidak bersorak, tidak menelpon siapapun. Ia hanya duduk lebih lama dari biasanya, menatap lantai toko yang dingin, mencoba menalar sesuatu yang jelas-jelas tidak masuk akal. Hari itu toko emasnya ramai. Bukan ramai yang mencolok, tapi pembeli datang satu persatu tanpa jeda panjang. Ada yang membeli cincin kecil, ada yang langsung menanyakan emas batangan. Yang aneh, tidak satu pun menawar lama, seolah mereka sudah memutuskan sebelum datang. Pak Suroso melayani dengan tangan sedikit gemetar, setengah sibuk melayani pembeli, setengah lagi memastikan uang di laci itu masih ada. Sore harinya, seorang pedagang sembako yang sudah lama ia kenal datang membawa tas plastik berisi garam kasar. "Iki pesenanmu," katanya singkat. Tidak ada penjelasan, tidak ada tawar-menawar. Pak Suroso hanya mengangguk dan membayar seperti biasa. Sejak hari itu, menjual garam menjadi rutinitas tambahan yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Ia menyimpan 13 bungkus garam itu di sudut gudang kecil, tidak dipajang, tidak ditawarkan. Namun entah bagaimana, setiap beberapa hari sekali, jumlahnya selalu berkurang. Dan setiap kali habis, uang dengan jumlah yang sama kembali muncul. Selalu di tempat yang sama, selalu rapi. Pak Suroso mulai memahami satu hal. Ini bukan soal jual-beli. Ini soal ketaatan pada hitungan. Ia tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menunda. Selama ia mengikuti alurnya, hidup berjalan lancar. Toko emasnya kembali dikenal. Utang bisa dibayar sedikit demi sedikit. Istrinya berhenti bertanya dari mana uang itu datang, karena melihat hasilnya nyata. Namun, di balik semua itu, Pak Suroso mulai kehilangan rasa. Ia tidak lagi terkejut saat uang muncul, tidak lagi senang saat toko ramai. Semuanya terasa seperti bagian dari jadwal yang harus dijalani. Rezeki memang datang tanpa pernah terlihat datang. Tapi bersamaan dengan itu, ia sadar, sejak malam Jumat Legi itu, ada sesuatu dalam hidupnya yang sudah tidak lagi ia pegang sepenuhnya. Pada awalnya, Pak Suroso merasa telah menemukan keseimbangan. Ia tidak serakah. Ia tetap membuka toko seperti biasa, tetap bangun pagi, tetap ikut pengajian kampung meski lebih sering diam. Rezeki datang teratur, tidak meledak-ledak, tapi cukup untuk menutup semua lubang yang dulu membuatnya sesak. Orang-orang mulai berkata ia sedang mujur. Tidak ada yang curiga, karena tidak ada yang tampak aneh dari caranya hidup. Namun, perubahan tidak selalu datang dalam bentuk musibah.
Kadang ia datang sebagai kehilaan kecil yang pelan-pelan. Pak Suroso mulai jarang merasakan lelah. Bukan karena tubuhnya sehat, tapi karena rasa itu seperti dijauhkan darinya. Saat demam ringan menyerang, tubuhnya tidak benar-benar sakit. Saat terjatuh di gudang, lukanya cepat kering. Awalnya ia bersyukur, sampai suatu hari ia sadar, tubuhnya bereaksi terlalu cepat, seolah ada yang tidak mengizinkan ia rapuh. Malam-malam Jumat menjadi berbeda. Tanpa diminta, Pak Suroso selalu terbangun menjelang dini hari. Tidak dengan panik, tidak dengan mimpi buruk, tapi dengan perasaan harus berdiri dan duduk diam. Kadang ia berjalan ke gudang, duduk di dekat tumpukan garam, menatap kosong. Istrinya beberapa kali melihatnya berbicara pelan, seperti sedang menghitung atau mengulang sesuatu. Saat ditegur, Pak Suroso hanya menjawab singkat, seolah tidak ingin menjelaskan hal yang ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Klimaksnya datang pada suatu sore ketika Pak Suroso pingsan di toko. Tidak dramatis, ia hanya jatuh saat sedang melayani pembeli. Dibawa ke puskesmas, dokter mengatakan tidak menemukan apa-apa yang serius. Tekanan darah normal, jantung normal, terlalu normal untuk seseorang seusianya. Dokter hanya berkata, "Bapak terlalu capek." Tapi Pak Suroso tahu, ini bukan capek. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ritual, ia bermimpi dengan jelas. Ia berada di pasar yang sama, tapi lebih gelap, lebih sunyi. Semua kios terbuka, tapi tidak ada manusia. Di tengah pasar ada timbangan besar dan di satu sisinya terdapat 13 bungkus garam yang terus bertambah. Di sisi lain, bukan emas, bukan uang, melainkan bayangan dirinya sendiri. Semakin lama semakin ringan, seperti sedang ditakar. Ia terbangun dengan nafas terengah, dan untuk pertama kalinya merasa takut kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Bukan harta, bukan keluarga, melainkan dirinya sebagai manusia biasa. Sejak saat itu, Pak Suroso menyadari bahwa pesugihan Dor Uyah memang tidak meminta tumbal nyawa, tapi ia menuntut kehadiran penuh. Tidak boleh terlalu sakit, tidak boleh benar-benar mati, tidak boleh sepenuhnya bebas. Dan disitulah ia paham, kesepakatan itu bukan tentang menjadi kaya, melainkan tentang menjadi bagian dari hitungan yang tak pernah selesai. Pak Suroso tetap hidup sampai hari ini. Tokonya masih berdiri, uangnya cukup, namanya dikenal sebagai orang berhasil. Namun, tidak ada yang tahu bahwa setiap rezeki yang datang, selalu ada jarak yang semakin jauh antara dirinya dan hidup yang dulu ia kenal. Ia tidak jatuh miskin, ia tidak celaka. Ia hanya perlahan berhenti merasa, dan justru disitulah letak harga sebenarnya dari pesugihan tanpa tumbal. Kisah ini bukan tentang jin, bukan tentang ritual, bukan tentang garam. Ini tentang manusia yang terlalu lelah, lalu memilih jalan pintas tanpa sempat bertanya, apa yang akan hilang setelahnya. Tidak semua perjanjian menagih darah. Sebagian hanya mengambil kebebasan, ketenangan, dan rasa cukup. Hal-hal yang sering kita anggap sepele saat masih memilikinya. Di tanah Jawa, orang-orang tua dulu selalu berpesan, "Sugih tanpa berkah, iku sejatine miskin." Karena harta yang tidak membawa tenang hanya akan mengikat, bukan menolong. Semoga kisah ini cukup menjadi pengingat bahwa tidak ada jalan cepat yang benar-benar gratis. Jika rezeki terasa berat, mungkin yang perlu diperbaiki bukan jumlahnya, tapi cara kita menjaganya. Semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya dengan cara yang halal dan berkah, dijauhkan dari perjanjian yang menyesatkan, dan selalu diberi rasa cukup dalam hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kisah ini memberi pelajaran, rasa takut yang sehat, atau sekedar membuat kita lebih waspada, silahkan simpan, bagikan, atau dengarkan kembali di waktu yang tepat. Dukungan kecil darimu membantu kisah-kisah seperti ini terus disampaikan dengan niat mengingatkan, bukan menakut-nakuti. Terima kasih sudah meluangkan waktu.
Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.